Di sebuah desa kecil bernama Sukaraja, ada seorang pria muda bernama Pak Wahyu yang berjualan nasi goreng dengan gerobaknya di pinggir jalan. Ia biasanya mulai berjualan selepas maghrib hingga lewat tengah malam. Gerobaknya sederhana, tapi bersih dan terawat. Di bagian atas gerobak, lampu Petromax kecil menyala redup, cukup menerangi area sekitar. Lokasinya di ujung sebuah gang, dekat lahan kosong dan pohon beringin tua yang tak terawat. Suasana malam biasanya sunyi. Sesekali terdengar suara motor melintas atau anjing menggonggong dari kejauhan. Namun, malam itu angin bertiup aneh, dingin, menusuk, dan membawa bau anyir samar dari arah pohon beringin. Pak Wahyu tidak terlalu menggubris. Ia menggoreng nasi dengan cekatan, sambil sesekali melayani pelanggan setia. Tapi, malam itu berbeda. Jumlah pembeli lebih banyak dari biasanya. Wajah-wajah pucat, tatapan kosong, dan mereka semua membayar dengan uang lusuh bau tanah. Beberapa hari kemudian, Pak Wahyu heran. Dagangannya laku keras, tapi ia selalu merasa kelelahan luar biasa saat pulang. Tubuhnya terasa dingin, seakan energi tersedot. Uangnya pun makin aneh, lembab, bau apek, bahkan ada yang berubah jadi daun kering esok paginya. Ia mencoba mengganti lokasi, tapi setiap kali berpindah, gerobaknya seolah terbawa kembali ke tempat semula. Malam berikutnya, Pak Wahyu melihat seorang pembeli dengan tubuh penuh luka mengenakan pakaian lusuh khas zaman dulu. Saat ia menoleh ke pembeli lain, mereka semua mematung, tak berkepit. Satu persatu menghilang begitu saja setelah membeli. Saat pulang, bayangan tubuhnya di kaca jendela rumah tak mengikuti gerakannya. Setiap malam, gangguan makin menjadi. Ia mendengar bisikan dari arah belakang gerobak. Minyak gorengnya berubah hitam meski baru. Kadang, tangan-tangan pucat muncul dari bawah gerobak mengambil piring tanpa suara. Puncaknya, saat ia sedang menggoreng, tangan dari dalam wajan menarik lengannya. Ia terjatuh. Gerobaknya bergoyang sendiri, dan suara-suara dari dalam pohon beringin mulai memanggil namanya. Pak Wahyu mulai bermimpi buruk. Ia melihat dirinya sedang menggoreng kepala manusia. Dalam mimpi itu, pelanggan-pelanggannya adalah orang-orang mati. Mereka tidak bicara, tapi menatap dengan mata kosong dan penuh dendam. Ia terbangun dengan keringat dingin dan melihat bekas jejak kaki basah di lantai menuju kamarnya. Seorang tetua kampung datang kepadanya keesokan harinya. Lelaki itu berkata lirih, "Dulu, di lahan kosong itu ada warung nasi goreng. Tapi si penjual mati dibakar massa karena diduga membunuh pelanggan untuk dijadikan bahan masakan. Sejak itu, tak boleh ada yang jualan di situ. Yang mencoba akan diundang untuk melanjutkan warung setan itu." Pak Wahyu memutuskan berhenti jualan. Tapi malamnya, gerobaknya menghilang dari rumah. Ia menemukannya kembali di tempat biasa, menyala dengan sendirinya. Tanpa sadar, ia mendekat. Dan tiba-tiba, ia sudah berdiri sambil menggoreng lagi. Para pelanggan kembali datang. Kali ini, wajah mereka rusak, meleleh, sebagian kepala mereka bolong. Ia tak bisa berhenti menggoreng. Tangannya bergerak sendiri. Ia menangis tanpa suara. Dari dalam wajan, darah mulai keluar, menggenangi lantai. Dengan sisa kekuatannya, ia mengucap istighfar berulang-ulang.
Dunia di sekitarnya berubah. Para pembeli mendesis dan terbakar satu persatu. Gerobaknya meledak terbakar. Ia lari dari tempat itu. Tubuhnya penuh luka, wajahnya panik. Ia jatuh pingsan di pinggir jalan. Saat sadar, ia sudah berada di musola kampung sebelah, ditolong seorang ustadz yang lewat. Sejak malam itu, Pak Wahyu berhenti jualan selamanya. Ia kini membantu di dapur pesantren. Wajahnya selalu muram dan setiap melihat nasi goreng, ia muntah. Gerobaknya tak pernah ditemukan. Tapi warga sering melihat cahaya api menyala sendiri di dekat pohon beringin dan aroma nasi goreng yang terbakar tercium samar saat lewat tengah malam. Jangan serakah pada rezeki yang tidak wajar. Dunia ini bukan hanya milik manusia. Bila ada yang terlalu mudah, bisa jadi bukan karena keberuntungan, tapi karena ada yang sedang menjerat.